Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Afilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kebetulan hari ini libur dan juga masih terlalu pagi sebenarnya. Cuman karena badan saya udah terlalu berat gitu kan, udah bertambah apa ya, yang biasanya berat badan cuman 58, sekarang udah 64 kilo. Dan itu memang sangat-sangat mengganggu sekali ketika bekerja. Dan memang apa ya, kalau misalkan gerak dikit itu udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi untuk itu saya memutuskan ketika hari ini libur, saya memutuskan untuk jogging. Untuk ya semoga dengan bisa apa ya, dengan rutinitas yang baik, rutinitas yang seperti ini bisa mengurangi berat badan ya. Karena menurut saya itu juga hal yang penting ya, menjaga pola makan juga dan mengontrol berat badan terutama. Nah sebelumnya juga saya mau cerita, sebelum saya berangkat ke Jepang, sebenarnya berat badan saya itu adalah 72 kilo ya, 72 kilo. Bayangin aja, itu kayak orang habis lahiran ya, cewek masih muda, belum nikah lagi, tapi berat badannya 72 kilo. Itu kayaknya nggak bagus banget ya kalau misalkan cewek dengan berat badan yang seperti itu. Hingga akhirnya ketika saya masuk ke LPK untuk mengikuti program magang, setiap pagi itu kayak ada yang namanya olahraga ringan ya. Tiap pagi itu saya stres teman-teman. Tiap pagi itu harus ngangkatin ember yang isinya kerikil, yang beratnya berapa ya, nggak tahu deh, kalau nggak salah berapa, 3 kiloan ya, kalau nggak salah 3 kilo lebih deh kayaknya, nggak tahu, pokoknya setengah dari, hampir penuh lah dari ember apa ya, ember cucian 2. Jadi kayak ngangkatin apa sih namanya, barbel gitu loh. Tiap pagi itu harus dihitung berapa kali dalam 1 menit itu bisa ngangkat berapa kali. Pas awal-awal nggak pernah apa ya, pas awal-awal karena belum pernah kayak gitu sebelumnya, jadi kayak stres. Teman-teman bisa sampai 50 kali, 59, sedangkan saya itu cuman paling banyak itu 20-an pas awal-awal, karena memang berat ya, karena biasanya dilatih manja, nggak pernah ngangkat-ngangkat gituan gitu kan. Akhirnya stres, terus cara megang embernya juga salah gitu kan, kayaknya duh gimana nih gitu kan. Itu termasuk hal yang bikin banyak pikiran juga, hal-hal simple kayak gitu kan. Akhirnya berat badannya mulai berkurang, mulai turun gitu kan. Terus pas sebelum berangkat ke Jepang ini juga ada yang namanya setiap hari Sabtu itu namanya undo, yang mana artinya olahraga. Jadi pas olahraga hari Sabtu itu emang khusus buat lari gitu ya, untuk lari-lari, ambil nilai lari gitu, 2 kali putaran. Buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di Padang, Sumatera Barat, tau lah ya yang namanya Gor Agus Salim itu. Dan jujur pas zaman kuliah saya lari di Stadion Undip ya, di Semarang. Tiap sore biasa saya jogging. Tapi ini beda banget sama yang namanya lari di gor gitu. Lari di gor 2 putaran dengan target 28 menit untuk cewek ya. Dan itu benar-benar 28 menit apa 24 menit, pokoknya harus sekitar 24 menit itu 2 putaran. Pas awal-awal saya masuk LPK itu saya bisa 2 putaran itu dengan jangka waktu 35 menit. Bayangin nih teman-teman, saya cuman 29 itu udah paling tinggi ya, tapi ternyata saya pemecah rekor 34 menit.
Akhirnya karena rutin melakukan hal-hal demikian setiap pagi, terus setiap bulan juga ada yang namanya sit up, akhirnya berat badan saya mulai turun. Dulu pas zamannya kuliah berat badan cuma 64 itu udah cukup ideal menurut saya. Tapi pas udah pulang ke rumah, ke Padang, makan apa-apa ada gitu kan, tinggal makan ya makan aja gitu. Akhirnya ya udah berat badannya nggak kekontrol, dan ibu saya juga nggak terlalu ngomel-ngomel sih ya untuk masalah kayak gituan gitu kan, itu juga kesadaran diri sendiri. Dan akhirnya pas nyampe di Jepang alhamdulillah turun. Dan turunnya itu karena memang tiap pagi saya workout ya, 30 menit sebelum tidur itu saya selalu olahraga gitu. Nah 1 tahun berat badan saya udah ideal gitu. Dari yang 72 turun belasan ya. 72 ke 64 itu sesuatu yang wow banget dalam jangka waktu 1 tahun ya teman-teman. Nggak langsung instan 1 bulan langsung ngejlep 62, enggak. Itu 1 tahun nunggu, penantiannya lama banget. Dan akhirnya sampailah ke titik saya berat badannya 58 kilo. 58 kilo dan sekarang 64. Dan akhirnya kemarin ada insiden saya jatuh pas lagi kerja, kan saya kan room attendant ya, kerja beres-beres bebenah, jatuh nih di bathtub kamar mandi hotel. Karena keberatan badan, kakinya nyangkut langsung glep. Ya Allah, sakitnya minta ampun gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk gak bisa nih dibiarin gitu kan, riwah banget gitu. Udah kerja ngos-ngosan, ngapa-ngapain ngos-ngosan. Akhirnya saya memutuskan untuk olahraga lagi lah. Tiap libur berusaha untuk komitmen sama diri sendiri untuk olahraga. Jadi untuk itu buat teman-teman, ikuti keseruan saya hari ini ya. Saya mau jalan-jalan. Ini nggak tahu di mana. Kata wah. Watashi no tamu arigatou gozaimashita. Mainichi yatteru no?そうか。潮の流れ。エビと、そうそうそう、エビね。エビを細かく切って、
はい。 Mana あ そうそうそう。 Hmm? Wait. ああ、はい。 で拭いて、うん。毎日ここにやってる？大体ここに、ああ、誰か。そっちかこっち。ああ、そうそうそうそう。たまにムーの前に。はいはい、わかりました。じゃあ私帰ります。ありがとうございました。Guys, jadi aku dapat ikan barusan dari Oji-chan ya. Nggak tahu, happy aja nggak tahu ya. Tapi cara masaknya nggak tahu kayak gimana. Tadi katanya disuruh masukin apa, lekong, terus rebung, lain-lain sebagainya. Coba nanti aku tanyain dulu ke sensei aku gimana cara masak ikan ini. Oji-channya baik banget. Padahal cuma lihat ke sana juga nggak tahu, nggak kepikiran tadi ditanyain bawa kresek nggak gitu kan. Terus aku jawab nggak bawa gitu kan, mau tenai gitu kan. Akhirnya ada temennya datang tiba-tiba, terus ditanyain bawa fukuro nggak. Akhirnya ya udah happy deh, dikasih sama Oji-channya. Jadi pemberian ikan ini mengingatkan saya ke salah satu apa ya, petata petitih Jepang kalau nggak salah ya. Terharu sih sebenarnya. Kebanyakan apa yang sudah saya lalui selama ini juga itu tuh berawal dari Jepang, berawal dari kehidupan saya di sini. Sebelum saya berangkat ke Jepang, saya udah belajar banyak hal gitu ya, mempersiapkan diri hingga akhirnya saya sampai di Jepang. Apa yang saya pelajari sebelumnya itu langsung berasa, teman-teman. Dimana petata petitih Jepang itu yang bunyinya ichigo, ichiie. Kalau mungkin teman-teman yang udah belajar bahasa Jepang, tentang budaya Jepang, pasti ngerti banget lah sama petata petitih ini. Emang bener-bener dalam banget maknanya. Dan ini termasuk salah satunya ya. Saya dikasih ikan sama Oji-chan, padahal baru pertama kali ketemu, dengan cuman sapaan hangat doang, ohayo gozaimasu, kemudian sedikit obrolan, sapaan ya. Tapi kenapa? Itu dia ichigo ichiie ya, maaf, ichigo ichiie yang artinya ketika kita ketemu sama orang gitu kan, satu kali pertemuan berilah kesan yang baik. Sampai sekarang itu saya tanamkan juga ke diri saya. Setiap kali saya bertemu dengan orang baru, pasti saya selalu memberikan kesan yang baik. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah tahu lagi kapan kita bisa ketemu orang itu gitu kan. Jadi maka ketika kita bertemu dengan orang, berilah kesan yang mungkin memberikan apa ya, memberikan ingatan yang baik ke orang yang kita temui itu. Ini dia sama Oji-chan barusan, ketemu sekali dikasih ikan. Itulah orang Jepang, hebatnya orang Jepang. Banyak banget hal-hal yang bermanfaat, yang apa ya, pelajaran hidup lah di Jepang ini emang beda banget.
mungkin memang ya budaya kita dengan budaya Jepang itu beda banget, dan bukan berarti budaya kita nggak mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik. Tapi ini dia salah satu prinsip hidup yang saya tanamkan ke diri saya dari petata putih Jepang ini. Jadi memang senang plus terharu sih sebenarnya orang Jepang bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Untuk itu mungkin sampai di sini video joggingnya ya. Joggingnya belum terlalu jauh sih sebenarnya. Joggingnya sekitar berapa ya? Ini saya aja cuman 20 menit jalan sebenarnya. Selainnya lebih banyak mengambil video-video di sini. Dan karena saya juga dikasih ikan, nggak mungkin saya juga melanjutkan jogging nenteng-nenteng ikan. Kasian juga ikannya, kayaknya udah mau mati. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan setelah ikannya saya taruh ke Apato, mungkin saya mau berbelanja, pengen beli udang ya. Untuk itu mungkin next pas nyampe di rumah saya mau bikin video lagi. Ada beberapa video yang mau saya share, mau bikin konten lagi, hal yang pengen saya share tentang kehidupan di Jepang. Untuk itu terima kasih buat teman-teman yang udah menemani saya pagi ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditonton videonya. Kemudian bantu subscribe, share, like, serta komen ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang selalu membersamai saya sampai detik ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.